Bayangkan, langit di atas kita tampak tenang. Tidak ada suara, tidak ada tanda bahaya, hanya ruang hampa yang sunyi. Namun di balik keheningan itu, ribuan objek bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengelilingi bumi tanpa henti. Satelit, pecahan logam, dan sisa-sisa misi luar angkasa, semuanya melintas dalam jalur yang tak terlihat oleh mata manusia. Selama ini, kita bergantung pada mereka untuk komunikasi, untuk navigasi, untuk memahami dunia di sekitar kita. Namun bagaimana jika semua itu berubah dalam sekejap? Bagaimana jika satu tabrakan kecil di luar angkasa memicu reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan? Sebuah skenario yang tidak terdengar seperti fiksi, tapi nyata, dan telah lama diprediksi oleh ilmuwan Donald J. Kessler. Fenomena ini dikenal sebagai Kessler Syndrome, sebuah kondisi di mana orbit bumi berubah menjadi medan puing yang mematikan. Dan jika itu terjadi, langit yang selama ini melindungi kita bisa berubah menjadi ancaman terbesar bagi peradaban modern. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana semuanya bisa dimulai, dan mengapa ancaman ini mungkin sudah lebih dekat dari yang kita kira. Dari permukaan bumi, langit tampak kosong dan damai. Tidak ada tanda bahwa di atas sana sesuatu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Namun kenyataannya sangat berbeda. Ribuan satelit mengelilingi bumi setiap saat. Mereka berada di orbit yang berbeda, dengan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan modern. Satelit komunikasi menghubungkan kita dengan seluruh dunia. Satelit navigasi memungkinkan kita mengetahui posisi secara akurat. Dan satelit pengamat membantu kita memahami cuaca, bencana, bahkan perubahan iklim. Tanpa kita sadari, hampir semua aspek kehidupan saat ini bergantung pada mereka. Internet, GPS, transaksi keuangan, hingga penerbangan. Semuanya terhubung dengan sistem yang berada jauh di atas kepala kita. Namun bukan hanya satelit yang ada di sana. Orbit bumi juga dipenuhi oleh puing-puing kecil, sisa dari tabrakan lama, roket yang ditinggalkan, dan fragmen logam yang terus mengelilingi planet ini. Sebagian berukuran besar, namun banyak juga yang sangat kecil, bahkan tidak lebih besar dari baut. Tetapi di luar angkasa, ukuran tidak selalu menentukan bahaya. Karena setiap objek di orbit bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, cukup cepat untuk menghancurkan apapun yang berada di jalurnya. Dan disinilah masalah sebenarnya dimulai. Semakin banyak objek di orbit, semakin besar kemungkinan mereka saling bertabrakan. Dan satu tabrakan saja bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Semua bisa dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Sebuah tabrakan di ketinggian ratusan kilometer di atas bumi. Dua satelit yang bergerak dalam jalur berbeda, bertemu dalam kecepatan yang luar biasa tinggi. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Hanya satu momen singkat yang langsung mengubah segalanya. Ketika tabrakan itu terjadi, kedua objek hancur seketika. Mereka tidak hanya rusak, tetapi pecah menjadi ribuan fragmen kecil yang menyebar ke segala arah. Setiap potongan itu kini menjadi ancaman baru. Karena di orbit bumi, kecepatan bukan lagi ratusan, melainkan puluhan ribu kilometer per jam. Bahkan benda sekecil baut dapat menghancurkan satelit yang jauh lebih besar. Inilah yang membuat luar angkasa menjadi jauh lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Peristiwa seperti ini bukan sekadar teori. Pada tahun 2009, sebuah satelit aktif milik Iridium bertabrakan dengan satelit Rusia yang sudah tidak berfungsi. Tabrakan itu menghasilkan ribuan puing baru yang terus mengorbit hingga hari ini. Dan itu baru satu kejadian. Bayangkan jika tabrakan seperti ini terjadi berulang kali. Setiap tabrakan menciptakan lebih banyak puing. Dan setiap puing meningkatkan kemungkinan tabrakan berikutnya. Sebuah siklus yang perlahan terbentuk. Dan tanpa kita sadari, kita mungkin sudah berada di ambang awal dari bencana yang jauh lebih besar. Apa yang terjadi jika tabrakan seperti itu tidak berhenti? Inilah inti dari Kessler Syndrome, sebuah skenario yang pertama kali dijelaskan oleh ilmuwan Donald J. Kessler. Menurutnya, satu tabrakan di orbit bumi tidak hanya menghasilkan puing, ia menciptakan ancaman baru. Ribuan fragmen yang tersebar akan terus bergerak dengan kecepatan tinggi.
dan setiap fragmen memiliki potensi untuk menabrak objek lain. Ketika itu terjadi, tabrakan berikutnya akan menghasilkan lebih banyak puing, dan puing tersebut akan memicu tabrakan berikutnya lagi. Sebuah efek domino yang terus berlanjut tanpa henti. Dalam skenario terburuk, jumlah puing akan meningkat secara eksponensial. Orbit bumi berubah menjadi medan berbahaya, dipenuhi oleh objek kecil yang bergerak tak terkendali, tidak terlihat, namun mematikan. Pada titik ini, meluncurkan satelit baru menjadi hampir mustahil. Setiap peluncuran berisiko langsung hancur sebelum mencapai orbit. Bahkan misi luar angkasa bisa terancam gagal. Langit yang dulu menjadi jalur menuju luar angkasa berubah menjadi penghalang. Dan yang paling mengkhawatirkan, proses ini tidak mudah dihentikan. Begitu reaksi berantai ini dimulai, ia bisa terus berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Sebuah kondisi di mana orbit bumi tidak lagi aman, dan peradaban manusia perlahan kehilangan akses ke luar angkasa. Apa yang terjadi jika semua satelit di orbit bumi tidak lagi bisa digunakan? Dampaknya tidak hanya terasa di luar angkasa, ia akan langsung menghantam kehidupan kita di bumi. Tanpa satelit, sistem GPS akan berhenti berfungsi. Navigasi yang selama ini kita anggap biasa, tiba-tiba menghilang. Pesawat kehilangan panduan. Kapal di laut kehilangan arah. Bahkan layanan transportasi sehari-hari menjadi kacau. Komunikasi global mulai terganggu. Sinyal televisi, jaringan internasional, hingga sebagian koneksi internet akan mengalami gangguan besar. Dunia yang selama ini terasa terhubung, perlahan mulai terputus. Sistem keuangan juga terdampak. Banyak transaksi modern bergantung pada sinkronisasi waktu dari satelit. Tanpa itu, sistem bisa mengalami kesalahan, bahkan kegagalan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pemantauan bumi menjadi terbatas. Kita kehilangan kemampuan untuk memantau badai, perubahan iklim, dan bencana alam secara akurat. Respons terhadap bencana menjadi lebih lambat, risiko menjadi lebih besar. Dalam skenario ekstrem, dunia bisa terasa seperti mundur puluhan tahun ke belakang. Teknologi masih ada, namun tidak lagi seefektif sebelumnya. Semua ini hanya karena sesuatu yang terjadi jauh di atas kepala kita, sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat. Dan ketika itu terjadi, kita mungkin baru menyadari betapa besar ketergantungan kita pada langit. Jika Kessler Syndrome benar-benar terjadi, pertanyaan terbesarnya adalah, bisakah kita memperbaikinya? Jawabannya, tidak semudah itu. Di orbit bumi, tidak ada cara sederhana untuk membersihkan puing-puing yang sudah tersebar. Setiap fragmen bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuatnya hampir mustahil untuk ditangkap satu persatu. Beberapa ilmuwan dan lembaga seperti NASA telah mengusulkan berbagai solusi. Mulai dari jaring raksasa, laser untuk mengubah jalur puing, hingga satelit khusus yang dirancang untuk menangkap sampah luar angkasa. Namun semua itu masih dalam tahap pengembangan. Belum ada solusi yang benar-benar efektif dalam skala besar. Masalahnya bukan hanya teknologi, tapi juga jumlah. Saat ini, sudah ada ratusan ribu hingga jutaan fragmen kecil yang mengorbit bumi. Dan setiap hari, jumlah itu terus bertambah. Jika reaksi berantai dimulai, jumlahnya bisa meningkat jauh lebih cepat dari kemampuan kita untuk mengatasinya. Inilah yang membuat skenario ini begitu menakutkan. Karena sekali titik kritis terlewati, mungkin tidak ada jalan kembali. Orbit bumi bisa menjadi zona berbahaya selama puluhan bahkan ratusan tahun. Akses manusia ke luar angkasa menjadi sangat terbatas. Dan peradaban modern yang selama ini bergantung pada teknologi di orbit harus beradaptasi dengan dunia yang jauh lebih terbatas. Namun semua ini masih bisa dicegah selama kita menyadari risikonya, selama kita bertindak sebelum semuanya terlambat, karena ancaman ini tidak datang dari jauh. Ia sudah ada, tepat di atas kita, dan setiap detik terus bergerak mengelilingi bumi.